Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di video kali ini akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah struktur data yang berjudul Implementasi Struktur Data pada Sistem Bioskop SINEX atau Cinema Experience System. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Yusuf dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salman Ananda Yusti. Perkenalkan, nama saya Septian Anugrah. Saya Risa Asya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan ya. Yang pertama ada latar belakang dan masalah. Yang pertama, kebutuhan bioskop modern. Pengelolaan bioskop modern memerlukan efisiensi tingkat tinggi dalam memproses antrean pembelian tiket, penempatan kursi penonton, rute penayangan studio, dan proses pencarian film secara instan. Sistem manual seringkali memicu penumpukan antrean, tumpang tindih nomor kursi, serta keterlambatan pencarian katalog film. Lalu ada rumusan masalah proyek. Bagaimana membangun sistem pemesanan tiket terintegrasi menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu ada bagaimana mengimplementasikan multistruktur data agar proses penambahan, penghapusan, pencarian, dan pemulihan data berjalan seimbang. Selanjutnya akan dibahas oleh Salman. Oke, baik. Yang ketiga ini ada tujuan utama dari proyek. Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama, pembangunan sistem terpadu. Menghasilkan aplikasi bioskop berbasis CLI yang menggabungkan seluruh fitur operasional dalam satu ekosistem terpadu. Lalu, poin yang kedua, implementasi struktur data kompleks. Memanfaatkan array, queue, linked list, stack, BST, dan grep sesuai fungsi alami permasalahan masing-masing modul. Lalu, poin yang ketiga, aplikasi algoritma lanjut. Menerapkan algoritma sorting, yaitu quick and merge search, serta searching, binary search, dan grep traversal, BFS atau DFS, untuk optimalisasi performa. Lalu, poin yang keempat, analisis kompleksitas Big O, menghitung dan mengevaluasi kinerja teoreta dari setiap operasi kunci sistem. Lalu selanjutnya ada rancangan arsitektur sistem. Di sini ada 2 poin. Kita jelaskan poin yang pertama dulu, integrasi modul utama. Sistem SINEX ini didesain secara modular. Kelas database film menyimpan objek katalog menggunakan array, sedangkan koordinasi antrian pelanggan di loket tiket dilayani secara adil melalui kelas queue antrian. Berbasis prinsip FIFO yaitu first in first out. Lalu proses penempatan kursi penonton yang dinamis ditangani oleh linked list kursi. Demi efisiensi penggunaan memori serta penataan posisi reservasi yang presisi. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, aliran data lanjut. Pencarian katalog film dipercepat secara logaritmik menggunakan pohon indeks biner, yaitu BTS film. Sementara relasi distribusi studio bioskop digambarkan secara interaktif dengan grab bioskop. Lalu apabila pelanggan membatalkan reservasi kursi, data secara instan dilemparkan ke tumpukan stek pembatalan untuk memicu fitur pemulihan yaitu undo secara real time. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada implementasi struktur data dasar. Di sini kita akan membagi pembahasannya dalam 4 pembahasan ya. Yang pertama, array list, queue yang akan dijelaskan oleh Septian. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang array list terlebih dahulu. Itu digunakan untuk database katalog film, menyimpan informasi ID, judul, durasi, genre, dan rating usia, mendukung pencarian linear dan manipulasi data dinamis. Lalu yang kedua ada queue, yaitu people, first in first out, mengatur antrean pelanggan di loket tiket bioskop secara teratur. Pelanggan yang masuk antrean pertama wajib dilayani terlebih dahulu sebelum keluar antrean. Nah, kami di sini tidak memakai stake untuk loket karena kalau pakai stake itu pelanggan yang datang pertama malah dilayani terakhir, yaitu menggunakan LIFO. Nah, jika data antrean membengkuk sangat besar, operasi POP 0 saat hapus antrean akan menjadi bottleneck karena komputer harus menggeser memori sisa antrean ke depan sehingga performanya turun menjadi ON. Baik, segitu saja. Oke, selanjutnya ada tentang link list dan stack yang akan dijelaskan oleh Salman. Silakan. Mengelola pemesanan kursi bioskop, pemilihan node dinamis mewakili kursi terisi tanpa pemborosan memori, memudahkan proses penyimpanan dan penghapusan transaksi. Oke, lanjut ada stack. Stack atau juga last in first out, menyimpan riwayat pembatalan transaksi tiket. Transaksi pembatalan terakhir akan ditarik paling awal saat admin memicu aksi undo pembatalan. Nah, untuk manajemen kursi, kami pakai singly linked list karena alokasi memorinya dinamis. Kami nggak pakai static array biar nggak boros memori kalau kursinya kosong. Lalu untuk fitur undo atau pembatalan, kami pakai stack
yaitu prinsip first in first out biar transaksi terakhir langsung otomatis batal pertama kali saat diunduh. Nah, lalu perbedaan implementasi stack kelompok kami dengan collection di Q bawaan Python adalah stack kami dibuat manual menggunakan list biasa dengan operasi append dan juga pop. Sedangkan collection DQ di Python aslinya menggunakan struktur doubly linked list yang dioptimasi di kedua ujungnya. Oke, selanjutnya di sini ada pembahasan tentang BST atau Binary Search Tree dan Graph yang akan saya bahas ya. Yang pertama, BST membentuk indeks pencarian berbasis pohon linear. Data disusun secara hierarki, kiri lebih kecil, kanan lebih besar, guna memangkas jalur pencarian judul film secara logaritmik. Lalu ada Graph, merepresentasikan peta distribusi penayangan film antar studio bioskop, mendukung penelusuran relasi menggunakan algoritma pencarian BFS dan DFS. Nah, di sini untuk distribusi studio kami menggunakan Graph ya. Cara kerja transversalnya, jika menggunakan BFS, sistem akan mengecek studio tetangga yang terdekat dulu secara mendatar menggunakan bantuan Q. Sedangkan jika menggunakan DFS, sistem akan menelusuri satu jalur studio sedalam mungkin sampai ujung menggunakan bantuan stack sebelum kembali mengecek jalur lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada algoritma pengurutan dan pencarian. Di sini akan dijelaskan oleh Lisa. Silakan. Baik, selanjutnya di sini ada algoritma pengurutan dan pencarian. Pertama ada algoritma sorting, yang dimana ada quick sort, membagi data film menggunakan elemen pivot untuk mengurutkan katalog film berdasarkan judul dari A sampai Z secara rekursif dan cepat. Kemudian di merge sort, membagi array secara seimbang, lalu menggabungkannya dalam kondisi terurut stabil berdasarkan durasi terpendek. Selanjutnya ada algoritma searching, yang dimana ada binary search, mengeliminasi setengah data pencarian pada data film yang telah terurut. Kemudian memberikan kecepatan pencarian judul film secara signifikan. Terakhir ada graph traversal. Penelusuran studio bioskop menggunakan BFS untuk melebar dan DFS untuk pencarian mendalam. Jadi di sini kami menggunakan quicksort untuk mengurutkan judul film karena prosesnya cepat dan cocok untuk data yang cukup banyak. Untuk mengurutkan durasi film, kami memilih merge sort karena hasil pengurutannya lebih stabil. Jadi kalau ada pencarian judul film, kami menggunakan binary search karena prosesnya jauh lebih cepat. Jadi selama datanya sudah diurutkan terlebih dahulu, kami tidak menggunakan linear search karena cara kerjanya harus mengecek data satu persatu dari awal sampai ketemu. Kalau jumlah data filmnya sedikit mungkin tidak masalah, tapi kalau datanya sudah banyak, proses pencariannya jadi lebih lama dan kurang efisien. Oke, setelah ini kita lanjutkan ke demo ya di dalam kode programnya ya. Oke, di sini ada banyak ya menunya. Pembagian penjelasannya sesuai dengan pembahasan yang tadi, menu 1 dan 2 yang akan dijelaskan oleh Septian. Silakan. Baik, yang pertama kita akan mencoba menu sistem database katalog film, pilih nomor 1. Nah, karena kita udah membuat data dubbingnya, lalu kita akan coba pilih nomor 3, yaitu tampilkan semua katalog film. Nah, lalu di sini ada beberapa data dubbing yang sudah ditampilkan. Lalu kita akan mencoba tambah film dengan memilih nomor 1. Nah, yang pertama kita masukkan ID. Lalu masukkan judul film. Lalu masukkan genre film, aksi. Masukkan durasi per menitnya 120. Lalu masukkan rating usia 13. Nah, film Spider-Man berhasil disimpan ke database linear. Lalu kita coba lihat lagi, pilih nomor 3. Nah, di sini langsung muncul durasi film yang tadi udah ditambahkan, yaitu Spider-Man. Lalu kita akan mencoba fitur yang hapus film, pilih nomor 2. Masukkan ID filmnya yang ingin dihapus, misal nomor 4. Nah, film dengan ID F04 Doraemon berhasil dihapus. Lalu kita lalu kita terlihat terlebih dahulu tampilkan lagi apakah sudah terhapus. Nah, di sini langsung terhapus, yaitu film yang Doraemon yang tadi sudah dihapus. Lalu kembali ke menu utama. Lanjut ke menu sistem antrean loket tiket, yaitu pilih nomor 2.
Di sini kita akan mencoba fitur tambah pelanggan ke baris antrian, yaitu nomor 1. Pilih. Masukkan nama pelanggannya, misal Ucup. Lalu masukkan judul film yang ingin ditonton. Nah, pelanggan Ucup berhasil masuk ke barisan antrean loket. Lalu kita pilih nomor 3, tampilkan visualisasi antrean yang loket. Nah, antrean loket yang aktif sudah berhasil ditambahkan yang Ucup. Lalu kita kembali ke menu utama. Oke, selanjutnya untuk menu yang ketiga dan 4 akan dijelaskan oleh Salman. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan menu yang nomor 3 dan juga 4. Oke, kita ke menu nomor 3 dulu, sistem reservasi kursi studio yang menggunakan modul linked list. Oke, nah kita coba nomor 1 ya untuk booking kursi studionya. Masukkan nomor kursi. Nah, lalu kita masukkan nama penontonnya juga sesuai dengan yang tadi di input sebelumnya. Filmnya Spider-Man. Nah, oke, kursi A10 sukses dipesan atas nama Ucup. Oke, kita coba lihat ya ke nomor 4 gitu. Tampilkan seluruh kursi yang terisi. Apakah sudah masuk ke dalam daftar booking kursi? Nah, kita sudah masuk ya. Pesanan atas nama Ucup dan juga filmnya Spider-Man. Lalu kita coba fitur yang nomor 3, cari status penggunaan kursi. Atau search. Kita cari. Nah, masukkan nomor yang dicari, kita masukkan nomor kursi A10. Sesuai inputan yang tadi kita masukkan. Nah, search atau pencarian yang kita cari, kursi A10 sudah terisi, yaitu nama pelanggannya Ucup dan film yang ditonton yaitu Spider-Man. Oke, fitur semua sudah berjalan dengan baik. Kita coba kembali ke menu utama. Kita coba menu yang nomor 4 ya. Log recovery dan juga unduh pembatalan. Nah, oh harusnya kita balik lagi ke menu yang nomor 3. Sorry, kita coba balik lagi ke nomor yang 3. Karena yang tadi belum kita hapus ya. Maaf. Nah, kita batalkan reservasi kursi. Itu menu kedua, coba. Nah, masukkan nomor kursi yang ingin dibatalkan. Kita masukkan yang A10. Nah, otomatis reservasi kursi yang tadi dipesan berhasil dibatalkan. Nah, kita balik lagi ke menu utama. Nah, kita coba ke menu 4. Nah, coba kita fitur yang nomor 1 itu pulihkan atau unduh pembatalan tiket terakhir. Gunakan POP. Nah, karena tadi sudah dibatalkan dan kita dipulihkan atau undo, maka otomatis kursi A10 sukses dipesan kembali atas nama Ucup. Lalu nomor 2, tampilkan semua log tumpukan pembatalan. Nah, kenapa di sini kosong? Karena sudah kita undo atau kita pulihkan, maka di riwayat tumpukan pembatalannya kosong. Begitu. Kita lanjut ke menu yang utama. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, dilanjutkan ke menu 5 dan 6, struktur pohon hierarki katalog. Kita menggunakan BSD dan yang ke-6 peta distribusi dan cluster studi yang akan dijelaskan oleh saya ya. Oke, yang pertama kita buka dulu menu ke-5. Di sini ada 4 fitur ya. Kita coba fitur yang pertama yaitu cari film berbasis pohon biner. Oke, kita masukkan judul film yang dicari. Kita coba film Spider-Man. Nah, not Spider-Man ditemukan di struktur pohon biner. Oke, kita lanjut ke fitur yang kedua yaitu cetak urut alfabet. Nah, di sini nama-nama filmnya sudah berurutan sesuai dengan abjad ya dari A sampai Z. Kita lanjut ke fitur yang ketiga yaitu cetak struktur akar pohon. Oke, di sini dulu ya struktur akar pohonnya. Kita lanjut ke fitur keempat cetak struktur daun pohon. Nah, di sini Spider-Man-nya, film Spider-Man ada di atas ya sampai ke avatar. Berarti fiturnya sudah berjalan. Oke, kembali ke menu utama. Kita lanjut ke menu yang ke-6, peta distribusi dan cluster studio. Nah, di sini ada 4 fitur juga. Yang pertama
pertama, tampilkan matriks relasi studio dan film. Kita coba fitur yang pertama. Nah, di sini tampil ya matriksnya, peta jalur distribusi studio. Di sini di dalam simpul studio 1 terhubung dengan film Avatar dan Batman. Berarti di dalam studio 1 akan tayang film Avatar dan Batman. Begitupun di simpul-simpul yang lainnya. Kita lanjut ke fitur yang kedua, yaitu menghubungkan jalur distribusi baru. Kita coba di studio 1 ya. Bukan film, contohkan film Spider-Man. Nah, di sini relasi tayang sukses dibuat. Oke. Kita cek lagi di studio satunya. Nah, di sini sudah terhubung ya. Studio 1 terhubung dengan film Spider-Man yang baru kita tambahkan. Terus selanjutnya kita ke fitur yang ketiga, yaitu telusuri jalur distribusi secara melebar menggunakan BFS. Oke, di sini ya. Kita jalur distribusi studionya hampir sama dengan yang tadi. Kita lanjut ke, nah di sini kita masukkan simpul awal penelusuran. Kita masukkan studio 1. Nah di sini studio 1 jalurnya yaitu Avatar, Batman dan Spider-Man gitu ya, untuk jalur distribusinya. Kita coba fitur yang keempat, telusuri jalur distribusi secara mendalam. Kita coba lagi studio 1. Di sini BFS transversal thread-nya di sini menampilkan secara mendalam ya dari Avatar, Batman dan Spider-Man. Oke, kita kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya untuk menu yang ketujuh, algoritma penataan dan pencarian cepat, akan dijelaskan oleh Risa. Baik, di sini saya masuk ke menu ketujuh, yaitu menu sorting dan searching. Nah, di dalamnya ada 4 pilihan, yaitu quick sort, yang dimana mengurutkan judul film berdasarkan alfabet. Yang kedua ada mengurutkan film berdasarkan durasi terpendek, yaitu merge sort. Dan ketiga, cari judul film secara cepat. Kita coba yang menu pertama dulu. Nah, baik. Setelah pilih menu 1 untuk mengurutkan judul film, setelah dipilih, program menjalankan algoritma quick sort ini, lalu semua judul film ditampilkan dalam urutan alfabet dari A sampai Z. Jadi kalau sebelumnya urutannya masih acak-acakan, secara proses ini langsung tersusun rapi. Nah, ini hasil pengurutannya. Film A sudah diurutkan berdasarkan judul dari A sampai Z. Kemudian kita pilih menu kedua. Baik, di sini program mengurutkan film berdasarkan durasinya. Setelah proses merge sort selesai ini, hasilnya ditampilkan mulai dari durasi yang paling pendek sampai yang paling panjang. Jadi sekarang urutannya bukan berdasarkan judul lagi, tetapi berdasarkan lama durasi film. Nah, sekarang kita masuk ke menu ketiga. Menu ketiga ini untuk mencari film. Jadi kita tinggal memasukkan judul film yang ingin dicari. Misalnya Spider-Man. Nah, maka program langsung mencari judul tersebut menggunakan binary search. Kalau film ditemukan, program akan menampilkan informasi lengkap seperti ID film, judul, genre, durasi, dan rating usianya. Dan ada menu keempat yang kembali ke menu utama. Oke, di sini untuk aplikasi atau program yang kita buat sudah kita demonstrasikan secara menyeluruh ya. Kita langsung aja keluar dari aplikasi. Oke, kita lanjut ke kesimpulan ya. Yang pertama, kesimpulan proyek. Aplikasi Bioskop Sinex sukses mengintegrasikan konsep-konsep utama struktur data menjadi sebuah program reservasi film yang fungsional. Setiap struktur data melayani fungsi uniknya secara maksimal, mulai dari array sebagai basis data hingga graph sebagai pemetaan relasi antar studio penayangan. Lalu untuk saran pengembangan, yang pertama database persisten, mengintegrasikan sistem penyimpanan dengan MySQL atau SQLite agar data transaksi tidak hilang saat program dimatikan. Lalu aplikasi atau sistem yang kita buat bisa dikembangkan kembali dalam bentuk aplikasi web ya, memperbarui antarmuka command line berbasis graphical user interface atau GUI agar lebih ramah bagi operator bioskop. Sekian presentasi dari video kami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.